Pada saat mereka sudah IPO dan ternyata likuiditasnya kering, hanya sedikit sekali pemainnya, otomatis ya orang tidak terlalu berminat. Karena kan kalau saya beli saham, saya pengen market setiap hari liquid, di mana saya bisa anytime, saya bisa menjual, kan begitu ya kan ya. Jadi ini yang tidak pernah dipikirkan oleh pihak-pihak otoritas pada saat mengizinkan perusahaan-perusahaan go IPO. Oh, jadi termasuk ada kesalahan otoritas juga nih? Ya, kalau menurut saya sih sebagian memang ada kesalahan otoritas dalam arti mereka tidak mempertimbangkan kapitalisasinya yang terlalu kecil. Ya, kembali tamu saya adalah Prof. Ferry Latuhihin, Latu gitu, Pak Latu gitu. Seorang ekonom, ahli finance dan juga ahli orang bursa ini sebenarnya ya, walaupun cukup lama gitu, nggak kedengar namanya begitu nongol. Wah, kemarin yang nonton 400.000 ya? Iya. Ngomong apa ya kemarin? Big surprise. Prof. Latu, kita ini kenapa ya kita ngomong saham nih ya? Banyak sekali saham sekarang IPO naik terjerembab. Apa sih fenomena apa sih ini? Ya karena gini, kebanyakan yang IPO itu small cap ya. Jadi saham-saham yang kapitalisasinya termasuk sangat kecil, bahkan ada yang di bawah 100 M, ya kan, melantai di bursa. Dan ini tentu terkait dengan masalah likuiditas. Kalau semakin kecil kan semakin kecil likuiditasnya, ya kan? Likuiditas itu penting sekali untuk supply and demand di dalam bursa, ya kan ya. Nah, oleh karena itu, karena mereka terlalu kecil sehingga demand-nya pun kecil sekali, supply-nya kecil, demand-nya pun kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, risk profile, risikonya, ya kan ya. Nah, saham-saham yang kecil ini biasanya begitu mereka melantai, mereka ingin melakukan apa yang namanya capex, ya, capital expenditure, pengeluaran modal, persis, belanja modal, ya kan ya. Misalnya suatu rumah sakit di suatu daerah kecil, ya kan, kekurangan bed, ya kan, kekurangan dokter, kekurangan ruangan, sehingga 50% daripada pasiennya terpaksa harus ditolak, dan mereka untuk mendapat dana, mereka biasanya IPO. Nah, ini kan kalau kita ngomong hal-hal seperti itu, tergantung daripada harganya, ya kan. Pada harga IPO itu, apakah harga wajarnya itu boleh dibilang tidak terlalu mahal, ya kan, overvalued, atau tidak terlalu murah, undervalued, ya kan ya. Nah, pada saat mereka sudah IPO dan ternyata likuiditasnya kering, hanya sedikit sekali pemainnya, otomatis ya orang tidak terlalu berminat. Karena kan kalau saya beli saham, saya pengen market setiap hari liquid, di mana saya bisa anytime, saya bisa menjual, kan begitu ya kan ya. Jadi ini yang tidak pernah dipikirkan oleh pihak-pihak otoritas pada saat mengizinkan perusahaan-perusahaan go IPO. Oh, jadi termasuk ada kesalahan otoritas juga nih? Ya, kalau menurut saya sih sebagian memang ada kesalahan otoritas dalam arti mereka tidak mempertimbangkan kapitalisasinya yang terlalu kecil gitu lah ya. Harusnya misalnya begini, oke, saya izinkan Anda melantai di bursa, dalam hal ini OJK tentunya ya, asal memang kapitalisasi ya, total aset Anda ini semuanya ya minimal 1 triliun, ya kan ya. Nah, kalau Anda mau melepas 30% saham Anda, perusahaan ini di bursa untuk capex, ya kan, tidak-tidaknya valuasinya adalah aset base, berdasarkan aset, bukan berdasarkan income, ya kan ya. Nah, itu tidaknya aset base 300 miliar. Nah, ini jauh tentu lebih menarik ketimbang mereka yang IPO cuma perlu 50, 60, 70 miliar. Apa namanya itu bursa lantai, bursa yang di bawah itu ada ya? Yang ini bukan yang utama kan? Iya, ada papan utama, ada papan pengembangan. Papan pengembangan ya, kan, second liner ya. Nah, inilah yang membuat kenapa anytime saham-saham itu go public, nggak lama naik cuk jebrok, ya kan ya. Padahal juga belum tentu saham itu outlook-nya buruk gitu ya, belum tentu, ya kan. Tapi karena memang likuiditasnya sangat kecil sekali, sehingga terbatas sekali space-nya untuk trading, ya kan, sehingga orang malas, lebih baik main big cap, ya kan. Kayak big cap itu misalnya saham-saham blue chips, ya kan. Papan utama seperti Telkom, Indosat, bank-bank ya, Himbara, BCA, BNI, perusahaan-perusahaan BRI, tambang, Mandiri, perusahaan-perusahaan tambang. Nah, ini tidak terkendali dengan likuiditas yang kering. Jadi anytime you buy, anytime you can sell, ya kan. Very liquid gitu kan ya. Nah, likuiditas matters a lot ya untuk dalam kasus ini. Nah, ini makanya
Saya cerita sedikit ya kan, kebetulan saya orang bursa ya, orang capital market, orang pasar modal, cuman saya menghilang sejak 2010 ya kan. Dari 2000 sampai 2010 saya sangat aktif sekali menulis di Kompas, di Bisnis Indonesia, di media pada waktu itu ya, tentang pasar modal, tentang capital market. Nah, ini memang satu dilema. Di satu pihak Bursa Efek juga kebetulan teman-teman ya ngobrol sama saya, ini gimana nih bro ya, soal ini nih saham-saham yang banyak akhirnya disuspend gitu kan, karena memang tidak ada likuiditas, dan begitu ada likuiditas seolah-olah seperti saham gorengan, ada market makernya gitu Ada kan. market maker. Penggoreng ya. Penggoreng saham. Makanya itu dulu minyak goreng agak susah dulu ya. Iya, dan ini goreng-menggoreng ini ya, Masa menggoreng saham. iya, Oke. benar. Jadi bukan cuma tahu dan tempe aja digoreng, tapi yang bikin duit digoreng itu adalah saham, ya kan ya. Ada bandarnya gitu Iya, kan iya, ya. iya, iya. Nah, bandarnya ini ya kadang-kadang kalau bandarnya memang boleh dibilang rapi mainnya sebagai market maker, mungkin tidak mendapat tekoran dari OJK. Tapi kalau bandarnya ini jahil, dia angkat, dia banting, diangkat, dibanting, nah ini mencurigakan. Ya. Nah, otoritas seperti OJK pasti akan melakukan suspensi. Oke. Tapi kalau kasus ini ada perusahaan ya super, gue bilang super big cap kayak Goto juga terjerembab juga ya kayak. Harganya tinggal 50-60 gitu kemarin. Sekarang udah 50 perak. Iya. Ya, kan, ya, Dari 300 something. Iya, IPO ya. 300 Oke. ya, something. Ini gimana? Kan ini gede dong. Iya, tapi kan kembali lagi orang kan membeli saham, ya kan, harga saham itu sekali lagi driven by supply and demand. Yes. Ya kan ya. Ya. Nah, orang membeli saham tentu bukan dia melihat seberapa besar company itu, bukan. Oke. Tapi outlooknya bagaimana? Ya kan, ini masa depannya bagaimana? It is growing atau it is sinking, ya kan ya. Kalau growing ya kan, you can imagine ya kan, seperti katakanlah saham-saham seperti kalau kita ambil Amazon, ya kan. Amazon itu gila bos, ya kan. Itu kalau kita ngambil ukurannya apakah mahal atau tidak, misalnya price earning ratio. PE Ya kan, itu price earning ratio-nya sampai sempat di atas 400 bos. Gila. Oke. Itu kan gila kan ya. Ya kan biasanya kalau ngomong PE yang wajar kan 10 sampai 20 ya, lah oke, ya. masih aman. Ini sampai 400. Sama seperti zamannya .com bubble di New York sana pada tahun 99 2000 kan. Bagaimana saham-saham teknologi ya kan, internet, tech company pada waktu itu menggila-gilaan ya kan, sampai ada kayak semacam Cisco PE rasionya 260, bahkan ada yang sampai 600 ya kan. Nah, saham-saham kayak ini karena memang diburu orang, menjanjikan growth masa depan yang luar biasa. Oke. Ya kan, walaupun pada saat itu orang bilang you buy a dream man, Ya. yang lu beli itu mimpi gitu That's kan. bubble ya. Itu bubble. Nah, makanya begitu tahun 2001 kalau nggak salah, menjelang 2001 pecahlah bubble itu. Nasdaq pun runtuh dari 5.000 sampai ke 1.250. Akibat apa? Terlalu too much overvalued gitu Ya. kan ya. Nah, jadi intinya kalau kita membeli saham itu yang harus kita perhatikan adalah fundamental value-nya. Tetap Ya, harus diperhitungkan. Iya, kita harus melakukan Tidak hanya mimpi besarnya ya. Iya, Tidak hanya mimpi besar. proyeksinya ya. Mimpi besar ini juga lucu ya. Bahkan orang-orang yang tahu seperti misalnya Druckenmiller. Druckenmiller itu satu fenomena di Wall Street. Dia tuh anak buahnya Soros, ya kan, di Quantum Fund, ya kan. Ditanya sama wartawan, "Guy, kenapa you still buy this stock?" Dia bilang gitu kan ya. Dia bilang, "Karena kamu tahu ini saham udah terlalu sangat overvalued and you buy a dream." No problem, dia bilang. Gua keep buying karena gua ternyata gue bodoh, tapi ada orang yang lebih bodoh di belakangku. Yang akan beli pada harga yang lebih tinggi kan gitu kan. They know that, dia bilang gitu kan ya. Tapi nanti suatu saat ini kita menuju satu jurang ini. Ini akan amblas nih. Kita menuju satu jurang di mana rame-rame kita akan jatuh ke dalamnya, ya kan? Dan kita mati semua. Tapi saya tahu 5 meter sebelum jurang saya akan stop. Saya nggak akan ikut lagi the crowd, ya kan? Nah, tapi sayang, kenyataannya bukan 5 meter sebelum jurang dia berhenti, tapi 5 meter setelah jurang. Dia pun ikut. Itu karena greedy ya. Nah, itu greed method. Ketamakan ya. Ketamakan. Dan ini boleh bilang, kalau boleh bilang theory of the fool ya. Teori orang bodoh ya. Saya beli, saya tahu saya bodoh. Tapi saya tahu di belakang saya ada orang lebih bodoh dari saya. It happen here? Apakah terjadi di Indonesia? Sama everywhere. Atau memang ada market tadi ya, market maker, tukang-tukang goreng gitu yang ya ada. Yang
yang berkomplot bersama-sama Ada. untuk membuat permainan ini? Ada, banyak lah, saya nggak usah sebut satu-satu ya, nggak perlu, tapi ya. itu terjadi ya kan, saham yang basically tidak ada fundamentalnya ya kan, bodong saham bodong lah ya Dibeli, kan. digoreng, kemudian Digoreng, mereka mengeluarkan dilepaskan persis, mereka mengeluarkan satu news corporate action, Iya. ya kan, misalnya kita akan melakukan ini dan itu sehingga nanti company kita akan growing so much and market buy it gitu kan, market percaya itu. Nah maka terjadilah yang feedback loop yang sangat luar biasa, harga naik terus, sampai akhirnya jebol. Contohnya Bumi. Ya saham Bumi ya, Bumi Resources ya, milik Bakri. Di tahun 2007-2008 bagaimana saham itu bergerak dari cuma ratusan sampai ke 8.000 ya, dan akhirnya dalam sekejap blep balik lagi ke gocap ya kan. Ya itu karena kembali lagi itu psikologi. Ya, itu bukan masalah fundamental, ya kan? Kalau orang yang bermain fundamental, seperti saya biasanya mengajar kalau dalam analisis saham tuh, jangan lupa ya memperhatikan fundamentalnya, ya kan? Dengan rasio-rasio yang ada di dalamnya, financial metrics yang ada di dalamnya, sehingga Anda tidak terjebak, gitu kan ya. Nah, karena biar bagaimana satu company, kita harus tahu apakah earningnya memang cukup, ya kan? Return on equity-nya cukup, return on invested capital-nya cukup, nah segala macam, ya kan? Semua ada matriksnya sehingga Anda tidak terjebak, gitu loh ya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali melakukan apa yang namanya fundamental analysis. Di lain pihak ada yang namanya technical analysis, ya kan? Nah, kalau technical analysis ini disebutnya chartis ya. Mereka cuma bermain chart turun naik pakai moving average. Wah, ini udah saatnya buy ini support ya kan ya. Mereka nggak peduli fundamentalnya, ya kan ya. Ya mereka lebih riding the trend lah ya, mau kemana. Dan itu yang cilaka kalau kita tidak tahu fundamentalnya ya. Nah, Warren Buffett salah satu contoh legenda investor di dunia itu fundamentalis bos, ya kan? Fundamentalis. Contohnya waktu dia beli Coca-Cola tahun 70-an loh. Tahun 76 dia buy Coca-Cola dan sampai sekarang dia still hold it. Ya kan? Karena apa? Karena memang generating income ya dan stable ya. Jadi dia cuma ngarepin dari dividen dari cukup dividen ya, dia nggak pernah lepas ya kan, karena dia tahu bahwa this company pertama adalah stable. Ya kan, yang kedua adalah memang cash rich, ya kan, artinya marginnya cukup besar untuk membayar dividen, ya kan ya. Nah, investor tentu happy dong tiap tahun dapat dividen ngapain dilepas, ya kan, itu salah satu contohnya, kayak gitu. Kalau bisa mungkin lo kayak Hong juga gitu ya. Ya saya rasa pasti sama lah trennya, orang-orang yang dia mengaku sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, dijulukin lah ya. Iya, nah orang-orang seperti ini big investor tidak terlepas dari bagaimana mereka membaca laporan keuangan perusahaan, ya kan, from time to time ya kan, ada yang berubah atau tidak, ya kan, bagaimana dengan cash flow-nya, terutama cash flow bos. Orang sering lupa, orang sering lihat earnings tapi tidak lihat cash, padahal cash is king. Nah, earning boleh aja tinggi, ya kan? Ya, tapi kalau cashnya sempit misalnya, ya kan, kecil, ya kan? Karena apa? Karena ada receivable yang besar, ya kan? Segala macam ya. Nah, ini juga tidak terlalu benar. Jadi satu yang paling penting di dalam main saham itu, di samping earnings, ya kan, yang disebut return on equity, ya kan? Kita harus tahu juga cash flow-nya, ya kan? Nah, ini semua fundamental analysis. Dalam kejadian kemarin ya, kayak kasus GoTo itu kan, kalau nggak salah dua-duanya dalam keadaan rugi kan sebenarnya. Iya, betul. Rugi, tapi kok bisa gitu dijual dengan harga sangat mahal. Ya, tadi kembali lagi karena orang expecting itu kan termasuk startup ya bos ya. Kita bisa kategorikan bahwa GoTo itu startup ya kan, dan startup di mana-mana menjual janji bos, ya kan, menjual mimpi, ya kan, pada suatu saat untuk sesuatu yang uncertainty untuk sebenarnya ya. Kedepan kita tidak pernah tahu. Iya, sangat risky sekali. Jadi kan orang mengharapkan return yang tinggi, orang lupa the other side of the flip side of the coin, yaitu risk. Ya kan, dalam investasi. High risk, high return. Exactly, itu hukum alam di dalam finance, ya kan. You want to get a high return, then you have to take the high risk, ya kan ya. Nah, itu hukumnya yang lupa, seringkali dilupakan. Orang membeli mimpi tidak melihat risikonya, tapi cuma melihat return side-nya, ya kan ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kenapa sahamnya jeblok? Kembali lagi, karena memang begitu IPO dan sekarang diharapkan bahwa this company will be growing, ternyata tidak. Ya kan, nah, akhirnya mau nggak mau orang melepas sahamnya ya, sampai foundernya pun cabut.
ya kan? Ya. Nah artinya apa? Ya, terjadi pada Goto ya, foundernya udah cabut semua ya kan? Di startup ya kan udah selesai gitu kan ya. Artinya jangan don't expect too much lah. You buy Gocap juga belum tentu laku nantinya, mungkin you cannot sell. Ya kan sering kali orang berpikir, udah Gocap nih murah amat Gocap. It is not a matter of angka Gocap. It's not time to sell, time to buy. Bakal naik atau bakal turun kan begitu ya kan, no matter what the price is. Ya orang kan? bilang kalau habis jatuh ke bawah itu pasti rebound. Enggak, belum tentu. It depends on, ya kan. Nah, kembali lagi. Nah, saham jatuh atau naik tergantung shocknya. Ya kan? Apakah shock ini temporary? Ya kan? Apakah shock ini memang lasting forever? Ya kan ya? Kalau ini shock ini lasting forever and dia bakal bangkrut, ngapain buy gitu kan ya? Walaupun PE rasionya misalnya cuma 2 gitu kan, kayak Bang Bukopin some years ago. Bro, ini gila nih PE rasionya cuma 2 ya. It's gonna be bankrupt gitu kan. Ngapain lu beli juga gitu kan? Ya. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada yang saya sebut financial metrics yang harus dipahami oleh investor. Apakah satu saham itu harganya wajar, kemahalan atau kemurahan? Apa yang harus dipertimbangkan ya, Pak Ferry? Ya banyak ukurannya. Misalnya seperti orang sering melihat return on equity, ya kan, return on equity setelah dari atas ya top line sampai ke bottom line ya, revenue, sales ya kan, minus ongkos-ongkos expenses sampai akhirnya net earnings ya kan, dibagi jumlah equity-nya. Itu return on equity. Return on equity. Iya. Nah, orang sering lupa bahwa return on equity yang tinggi ini ya kan belum tentu loh profitable. Kenapa? Ada yang namanya leverage factor, yaitu dia pakai utang yang sangat besar sekali, duit orang, debt equity rasionya tinggi sekali, sehingga return on equity-nya tinggi juga karena modalnya kecil. Padahal utangnya gede. Oh, itu kalau kita ngitung dari EBITDA ya? Iya, dari EBITDA, persis ya kan, EBITDA, EBIT itu operating ini ya, operating income. Jadi belum ngitung interest, belum di bawahnya depresiasi. Iya. Ya termasuk depresiasi pun belum dihitung kan ya? Belum dihitung, gitu ya kan. Nah, banyak orang mengkayak, oke, harga saham yang wajar ini EBITDA-nya 3 kali EBITDA misalnya ya. Dia tidak turun ke ROE ya kan ya. Bisa aja ya kan, karena yang paling matters adalah operating income. Ya kan, di bawahnya ini kan capital structure. Ya kan, bayar interest kan karena you utang. Ya kan ya. And other income nggak matters, ya kan ya. Segala macam. Semua ada ukurannya. Jadi kalau kita mau main nih, kan banyak trader ya. Kalau trader yang mungkin kawakan mainnya fundamentalis ya pasti ya. Belum tentu. Ada yang namanya momentum trader, ya kan? Mereka melihat sentimen, bukan mereka lihat bukannya fundamental tapi sentimen, seperti Druckenmiller yang saya bilang tadi ya. Bagaimana dia so stupid membeli saham Cisco ya kan, yang PE rasionya notabene udah 260, tapi dia bilang, bro, bukannya lu gila, ini kan lu buy. Gak apa-apa bos, gue tahu gue bodoh, tapi di belakang gue ada yang lebih bodoh. Walaupun dia kejeblos juga. Iya, walaupun dia bilang terlalu pede kali ya. Iya, persis. Nah, kayak gitu-gitu jadi ada yang namanya sentimen, ya, faktor sentimen di market, dan ada ya kita, kalau saya si fundamentalis ya kan, tidak peduli dengan sentimen, karena sentimen itu hype ya, cuma sekejap aja, dan dia ujung-ujungnya kalau in the long run dia akan jadi short aja ya? Iya, persis. Boleh dong ngambil short keluar, keluar. Ya, itu trader namanya, itu trading ya, masuk pagi, bukan keluar investor sore. ya? Bukan investor. Kalau the true investor macam Warren Buffett ya kan ya, dia nggak trading bos, they buy and they hold, ya kan ya, they keep the stocks. Mengharapkan apa? Mengharapkan cash flow. Dari cash flow mengharapkan dividen yang dia dapatkan. Dan itu memang hitung-hitungannya ada. Dia gulung terus ya? Iya, dia gulung terus. Dan kita tahu he is a legend ya. Nah, yang kedua juga kalau ngomong fundamental, ada satu lagi, saya agak lupa namanya, cukup berken juga, satu investor Wall Street, selegenda Warren Buffett. Kalau dia membeli saham, misalnya saham manufacturing, tahu dia bukan cuma sekedar membaca financial report, ya kan, laporan keuangan. Dia datang ke company-nya. Oh ya? Ya, dia datang ke company. Dia lihat langsung dan dia tidak bicara kepada BOD-nya, karena BOD selalu berbicara manis. Yang baik-baik aja. Iya. Dia duduk di kantin, ya, di kantin. Nyamar dong ya? Iya, menyamar. Dia lihat bagaimana kesibukan sopir-sopirnya di kantin, ya kan, keluar masuk, ke seolah-olah cuma makan sebentar, mereka udah narik barang lagi. Wah, ini bagus nih. Nah, ini nggak usah cerita BOD-nya. Gue tahu ini saham gila. Ini company gila, make money. Nah, itu salah satu cara. Bukan cuma sekedar report,
Kita Ya. kan bisa financial Ya, report, ya, ya. ya kan ya. Nah, tapi gue pengen lihat di kenyataannya ini benar nggak di lapangan. Satu-satunya yang bisa gue percaya adalah gue duduk di kantin, gue lihat pekerja di lapangan, ya Ya. mereka sibuk atau tidak. Kalau umpamanya pekerjanya datang cuma ngerokok, ngobrol-ngobrol, this company is dying, man. Oke. Jadi kalau seorang investor yang ingin beli saham, tahan cukup lama gitu ya. Jadi dia modalnya apa aja ya Prof yang harus dia punya ya? Apa yang pengetahuan? Laporan keuangan harus paham dong pasti. Pertama, laporan keuangan harus paham. Yang kedua, manajemen. Dia harus tahu. Ya karena value driver Ya. daripada suatu company adalah manpower. Ya. Apakah manajemennya memang benar-benar profesional? Ya kan yang kedua, industri. Ya. kan? Industri, ya. Apakah ini sunset, Sunset, atau ya. sunshine? Oke. Ya kan ya? Apakah banyak kompetitor atau tidak? Ya kan? Apakah entry barriernya low atau high? Saya kasih contoh, ya kan? Ada suatu private equity, ya kan? Private equity sama seperti modal ventura, ya kan? Yang membeli perusahaan dan kemudian mengembangkannya. Nah, dia masuk ke dalam namanya kopi janji jiwa, tahu? Ya. Ya, tahu kan ya? Ya. Dia beli kopi janji jiwa, dia kembangkan outlet seluruh Indonesia. Ya kan ya? Dia ikut develop. Dia yang develop, Expand, ya kan? ya? Iya, expand. Nah, prinsip mereka, kalau saya invest today, ya kan, saya pengen 5 tahun duit saya udah double. Oke. Sih, ya kan? Apakah nanti exitnya via bursa, apakah exitnya via strategic partner? Ya. Yang penting once I exit, ya kan, I pull out, ya kan, my money udah double. Double. Nah, artinya setiap tahun mereka mengharapkan return sekitar 17,5%, right? Ya kan, akumulasi sampai akhirnya 100% doubling. Ya. Oke? Nah, karena industri ini low entry barrier, Ya. entry barrier-nya gampang, bos. Setiap orang bisa Bisa buka bisa kedai jual kopi kopi, kok. ya, Kan ya, ya. ya. Itu dia lupa. Dan marginnya kan luar biasa, bos. Kalau you dagang kopi, misalnya Ya. secangkir kopi itu you jual 30.000, paling-paling 2 sendok kopi itu cuma 1.000 perak. Ya. Mungkin The nggak cost nyampe. is really low, ya. Iya, ya kan? APP-nya kecil banget. Ya. Persis, ya kan? Artinya apa? Antara revenue dan cost of goods sold-nya itu tinggi sekali marginnya kan, Gross gross margin, marginnya ya. Nah, yang besar adalah pegawai, Ya. sewa tempat, dan Promosi. macam-macam promosi, Ya. ya kan? Tapi karena begitu tingginya marginnya, memancing orang untuk masuk. ikutan Ya. masuk. Ah, Ada gua gula, juga. ada semut. Persis. Nah, ini dihajar sama Tomorrow yang dari Cina. Ya. Nggak kan? Ya? Almost 300. Ih, In gila less than 2 itu years, dalam ya. sekejap dia buka di mana-mana dengan harga setengah dari Ya. harga kopi janji jiwa. Oke. 200 outlet tutup, bos. Kalau nggak salah ya, Ya. tahu saya ya. Almost 300. Kalau nggak salah, kalau informasi ini benar, mereka mendapat saingan yang begitu sangat besar karena entry barrier-nya sangat rendah sekali, ya kan? Ya. Anyone punya duit bisa buka kedai kopi atau Oke, tempat, ya kan? Ya? Setuju. Nah, dia lupa bahwa akan ada persaingan, ya. Itu yang tidak dihitung ya. Itu yang lu sering kali lupa dihitung, ya kan. Jadi harus mengerti industri ini, entry barrier-nya gampang atau industri airlines misalnya itu nggak gampang, bos. Ya kan, itu Ya. perlu Itu modal entry yang luar barrier-nya biasa, susah itu sangat ya. tinggi sekali. Ya, Juga tinggi. tambang itu kan juga tinggi sekali, Ya, nggak ya. gampang itu kan orang masuk, harus ada big money gitu kan. Ya. Tapi kalau consumers ya kan macam Consumer good, kopi, ya. ya food and beverage, ya catering, ya kan. Misalnya ada satu kawasan industri, ya kan, wah ini gila nih kawasan industri ini bakal ada buruh puluhan ribu yang bekerja di sini. Gue buka usaha catering lah, ya kan ya you know lah bisnis food and beverage ya kan marginnya kan luar biasa, ya kan ya satu nasi kotak mungkin ya, kita jual 25.000 paling cuma 7.000 kosnya, ya kan ya sangat besar sekali. Tapi jangan lupa saingan mengintip. Di mana ada untung yang abnormal return Pasti memancing pemain baru. Itu harus kita perhitungkan. Harus. Jadi memahami suatu, kalau kita main saham kita harus paham masalah manajemen, ya kan, sejarah company itu, ya, manajemennya siapa aja. Pergantian BOD aja bisa mempengaruhi harga Who is saham. the man behind? Yes, who is the man behind the gun? Siapa Ya kan? CEO-nya, siapa Persis, komisarisnya, ya. Exactly. Lantas industrinya, kembali Ya. lagi, apakah gampang memancing competition, Oke. kompetitor, artinya entry Entry barrier, barrier-nya, ya. dan yang ketiga adalah ekonomi makro, ya kan? Karena ini sangat mempengaruhi sekali, ya kan ya. Economic growth, inflasi, itu mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan competitiveness ya. Ya, competitiveness. Apakah Nah, sudah blue ocean
Ocean, apakah? Betul. Ya, Atlantic Ocean ya. Benar. Nah itu semua banyak sekali dan dunia Oke. finance itu sangat menyenangkan. Berarti kalau seorang investor dia harus belajar banyak ya, Prof ya. Sangat banyak. Jangan ikut-ikutan aja ya. Jangan. Gini, dunia saham itu adalah dua dunia. Kalau menurut pengalaman saya yang sudah berpuluh tahun di dunia pasar modal, ya kan. Pertama adalah logic thinking, satu. Oke. Ya kan? Yang kedua sense, bos. Ini sense matters. Ya kan, sama kayak orang usaha, bos. Oke. Ya, kadang-kadang ada indera keenam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi artinya apa? Cognitive capacity saja tidak cukup. Oke. Ya kadang dengan pengalaman biasanya terbangun yang namanya intuisi. Ya. Ya kan pengalaman. Ya kan. Ya istilahnya ya kalau mau you want to be rich like Buffett ya kan. Ya. You have to learn a lot, harus banyak belajar sehingga mempertajam intuisi kita. Ya kan, dengan kita sudah banyak belajar, kita begitu ngedengar satu company, industrinya apa, si manajemennya siapa, kita udah tahu. No, don't touch. Nggak usah lihat financial report lagi. Oke. Prof Ferry dulu kan kalau nggak salah pernah terpilih sebagai apa? Trader terbaik ya? Ya enggak. Saham. Saya dulu 2000 berapa? The most popular analyst. The most popular. Casingnya begini. Enggak dulu pakai jas loh. Iya. Betul-betul. Dia segolah ya. Ya jadi saya aktif di pasar modal pada waktu itu sejak tahun 98 di Indonesia sini sampai tahun 2010. 98 tuh zaman kita krisis ya. Iya, dari zaman krisis lantas sampai 2010. 2010 subprime mortgage ya. Subprime mortgage 2007 2008 karena ya kan semua all over the world collapse ya kan. Dan 2010 saya switch ke profesi yang baru. Nah, tapi masa-masa saya di pasar modal itu masa-masa tahun 99 lah katakanlah sampai 2010 dan tahun 2000 juga sebelum World Trade Center itu dibom sama teroris ya kan. Saya sempat juga magang atau dikirim oleh Dana Reksa ke Lehman Brothers di New York. Lehman Brothers. Lalu situ saya sempat mendapat pengalaman di fixed income desk lah ya, pendapatan tetap. Apa obligasi. 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 Iya, pasar obligasi. Orang masih belum banyak tahu beda obligasi dengan saham, Prof. Mungkin Iya. Kalau obligasi ya you buy misalnya surat utang negara, ya kan ada kuponnya misalnya 6,5%. Menunjukkan ya bunga kan? ya. Iya. Dan itu fix. Itu fix aman lah ya. Okay. You buy and you hold, you dapat 6,5%. Suku-suku itu obligasi juga ya? Obligasi, semua pendapat itu untuk orang-orang saya adviskan untuk orang-orang yang tidak suka berisiko. Ya ini kan? orang yang play safe. Iya, yang play safe, konservatif, duit besar, ya kan tidak mau bermain-main dengan karena saham biar bagaimana bukan saya bilang saham is judi bukan ya kan tergantung kita bagaimana menganalisanya ya kan bisa you can become very very rich tapi juga sebaliknya you can become very very poor dengan saham karena artinya apa saham itu aset yang boleh bilang risky harganya tiap hari fluctuating very wild ya kan kayak gitu sih bos. Saya kasih contoh kemarin misalnya saya kasih rekomendasi saham Sido muncul ya kan. Pada saat jatuh ke 500 saya bilang buy ya kan pada teman-teman ya kan. Belum sampai 2 bulan dan naik ke 700 bos. Karena saya tahu fundamentalnya. Ya kan ini kan consumer goods ya kan clean balance sheet nggak ada utang ya cash rich ya kan return on equity-nya sangat tinggi return on invested capital-nya sangat tinggi saya bilang buy saat jatuh ini buy nggak sampai 2 bulan bos 700 sekarang kalau nggak salah 760 apa yang Pak Ferry lihat waktu itu melihat isu juga kah? Iya pertama selain fundamental ya fundamental pertama saya lihat ini consumer good marginnya cukup tebal ya kan yang kedua boleh dibilang produk-produknya seperti tolak angin bla 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 ya kan sangat laris di masyarakat, utangnya hampir tidak ada, bersih ya, artinya tidak ada risiko finansial kalau bangkrut ya kan. Dan yang ketiga yang namanya consumer good ya, it will never die bos, ya kan. Setiap orang pasti beli gitu kan produk-produknya. Jadi yang paling penting adalah turnover. Kita punya bisnis paling muter penting. Iya. Duit ente muter nggak? Muter. Ya kan cash in kalau consumer kan cash in, cash out, cash in, cash out ya kan. Gitu. Kecil pun margin nggak apa-apa asal muter. Asal muter. Tinggal berapa kali muternya benar. Ya. Gitu. Kalau gitu mestinya Prof Latu juga mestinya sharing lah. Boleh. Ilmunya tuh jangan dibawa mati loh. Boleh, silakan. Iya, boleh. Saya sering mengadakan workshop juga, ya kan. Dan itu biasanya saya kasih workshop dengan bahasa yang sangat sederhana.
Ya. mudah dipahami oleh Oke. para peserta, Ya. ya kan, yang saya assume bahwa mereka rata-rata berlatar belakang bukan finance, Oke. ya kan, ada yang sosiologi, ada yang komunikasi, ya Oke. kan, bahkan ada yang sejarah. Passion saya adalah bagaimana obsesi saya mereka pun bisa mengerti apa yang saya pahami, Ya. gitu lah ya. Jadi seringkali from the very basic saya guiding pelan-pelan sampai mereka paham itu apa yang namanya return on invested capital, return on capital employed, ya PE, kan, ya. PE ratio, Ya. EV EBITDA, enterprise Discounted value, cash flow dan sebagainya. discounted cash flow, itu semua selama ini nggak ada yang komplain, ya kan. Ada juga perusahaan yang mengirimkan karyawannya Ya. untuk upgrading mereka punya manpower, Skill, ya. skillnya itu loh. Jadi memang passion saya bagaimana menerjemahkan semua yang kalau kita baca buku tuh rasanya ribet, pusing banget, ya kan. Dengan saya dalam satu forum saya guiding pelan-pelan. Dulu Prof Ferry 2010 di Bursa Indonesia, habis itu kemana ya? Ya, Sebelum muncul setelah lagi itu saya tiba-tiba kayak bisnis. Kate Richard gini. Ya, gitu. Saya kemudian berusaha bisnis di sektor yang real, bukan lagi di financial sector, yaitu seperti misalnya saya bangun PLTBM di Kapuas, ya kan, ini pembangkit listrik tenaga biomass di Kapuas. Sebelumnya saya sempat juga ingin membangun smelter sebelum smelter itu menjadi hot issue, ya kan, di Sulawesi, ya kan. Walaupun gagal tapi saya udah ada pengalaman. Jadi saya switch dari financial sector ke real sector, ya kan. Dan saya sempat juga di PPA sebentaran tapi kemudian cabut. Oke, jadi sebentar, banyak orang nanya nih, ini cuma nanya aja. Menentukan PE itu tiap industri beda-beda ya, Prof? Oh, beda, setiap PE itu beda. Ya PE kan? itu price earning ya? Ya, price earning ratio. Harga saham berbanding dengan earningnya. Iya, jadi kalau PE itu tuh namanya di dalam valuasi itu namanya relative valuation. Ya. Ya kan, ada fundamental valuasi, ada yang namanya relative valuasi. Relative valuasi matriksnya adalah price earning ratio, price to book value ratio, EV EBITDA, itu semua relatif dan dalam arti apa? Misalnya satu saham PE rasionya 10, kita harus bandingkan dengan saham lain di dalam satu industri, apakah PE-nya lebih tinggi atau lebih rendah, gitu loh. Kalau dia ternyata lebih tinggi, ya kan, kenapa lebih tinggi? Sama kayak kita beli rumah, bos, ya kan, kok ini harga rumah yang ukurannya sama, ya kan, ya bangunannya kurang lebih, modelnya sama, di sini kok beda harganya? Kok bedanya beda, ya kan, ya, di sini lebih mahal, di situ lebih murah, gitu kan. Ya tentu ada faktor X yang mengatakan bahwa this is justified lebih mahal karena misalnya dalam hal saham PE itu drivernya adalah growth. Ya kan, kalau memang growth-nya ini bakal tinggi nih company dengan capex-nya, ya kan. Nah, ini kayak dulu misalnya Amazon, siapa yang kira Amazon tahun 90-an cuma harga $5, bos. Ya, 20 years later itu 2.500. You can imagine, berkali-kali 500 kali lipat harga sahamnya. Begitu ya Tesla dan SpaceX ya. Iya, karena growth-nya luar biasa. Technology matters, gitu kan. Prof, saya itu banyak sekali membantu ya anak-anak UKM, anak-anak muda gitu, startup, ya apapun gitu. Kan kadang-kadang abis dia bootstrapping, ngambil dari uang keluarga, kan kepengen scale up ya. Iya. Begitu scale up kan ada masalah valuasi tuh. Exactly. Ya kan, gue butuhnya berapa, nanti gue let go berapa tuh kepada investor. Exactly. Ya, artinya ilmu valuasi. Mungkin Prof Ferry bisa nerangin mungkin basicnya aja. Gini, startup itu kalau kita ngomong all over the world, ya kan, yang viable, yang ujung-ujungnya punya masa depan itu nggak besar, ya kan, persentasenya paling 10%, 5%, bahkan selebihnya adalah come and go dan kemudian mati, gitu ya. Nah, fundraisingnya tentu tidak sesederhana kita misalnya katakanlah buka warung kopi, ya kan, ya sangat konvensional sekali, ya kan, pinjam duit di bank pun laku, gitu kan. Tapi startup ini modalnya apa, bos? Modal startup adalah idea. Ya kan, nggak ada apa-apa. Asetnya satu-satunya ide. Kantor pun kadang nggak punya. Kantor pun nggak ada, ya kan. Mereka kerja di rumah mungkin pakai komputer, bangun software misalnya, ya kan. Ini startup, ya kan, nggak punya aset yang berupa fisik, ya kan. Non physical. Non physical, yang adalah intangible, ya kan. Kalau dia menemukan sesuatu dipatenkan, ya kan, makanya misalnya aplikasi apa dia patenkan, gitu kan. Ya paten itu adalah intangible, ya kan. Berapa besar nilai intangible ini tergantung daripada outlook-nya,
ya kan kembali lagi. Nah, fundraising itu ada tahapannya, ya kan. Pertama, kalau kita ngomong fundraising, pertama-tama mungkin family dulu nih, modalin dulu dong, ya kan ya. Pertama uang pribadi dulu. Uang pribadi dulu. Bootstrap dulu ya, oke. Uang pribadi dulu, kemudian family. Nah, baru kita coba cari angel investor, ya kan. Nah, angel investor itu umumnya individu yang punya duit banyak, ya kan, yang berani betting on this business, ya kan. Saya kasih $5 juta ya, tapi kira-kira gimana nih ya? Kira-kira dalam 5 tahun I get my money back atau tidak? Ya kan, tetap betting, ya kan. Ukurannya nggak ada, bos. Ukurannya nggak ada. Ukurannya cuma satu, yaitu come on man, ini bakal gila ini, orang bakal pakai apps gue nih, ya kan. Dan omset gue akan sekian banyak nih. They buy a dream. Nah, itu mungkin boleh dibilang nanti namanya angel investor yang berani. Nah, kemudian begitu dia biasanya itu bleeding dulu, bos. Jadi kurvanya tuh down dulu, revenue ya kan, revenue tuh negatif ya, expenses ya kan. Baru after a certain year harus mereka mulai creeping up, naik ya kan, kayak Amazon dulu ya, kayak Cisco juga sama ya, kayak Nvidia ya kan, sekarang jadi salah satu orang terkaya itu bosnya ya. Baru dia begitu creeping up, dia merasa memonopoli global market, dan di situ unbelievable harganya. Tapi kita harus hitung probability. Berapa besar probability-nya dia akan menjadi Nvidia, ya kan ya, setiap startup ya. Nah, ini kebanyakan probability is quite small, bos, ya kan. Nah, terbukti dengan misalnya fintech yang baru, ya kan ya, ada yang peer to peer lending segala macam ya, pinjol segala macam ya kan, nggak semuanya juga viable gitu ya. Jadi sangat delicate sekali, sangat sulit sekali mencari fundraising untuk startup kalau tidak benar-benar sangat menjanjikan. Dan tetap angel pun yang berani, istilahnya kalau ngomong saham seri A-nya lah gua beli gitu kan ya, tetap dia betting karena outlook-nya kembali lagi, you never know, apalagi terkait dengan masalah teknologi, bos. Ini sangat risky sekali. You find out ya, katakanlah you are innovator, dapat teknologi today, you clap hand, sangat happy sekali, gua akan ke depan. You never know, besok ada datang lagi teknologi yang lebih baru. Maka, contohnya di handphone lah, ya kan. Dulu kan BlackBerry ya, hilang. Nokia hilang, ya kan ya. Jadi memang high risk, high return. Habis angel investor, misalnya angel venture ngambil capital seri A, habis itu naik ke seri B, itu apa lagi tuh? Iya, itu biasanya venture capitalist, venture ya, kan, modal ventura. Nah, selama apa beda angel investor dan venture capital? Nanti beda lagi harga saham yang ditawarkan, bos, ya kan ya. Mungkin tidak lagi 5 perak pada waktu angel, udah mulai naik nih, ya kan. Traction-nya udah mulai bagus, oke. Sekarang ini 20 perak, bos, karena risiko udah nggak ada nih, ya kan. Nah, setelah modal ventura mungkin lebih gede lagi private equity. Iya. Nah, nanti private equity ini lebih big player lagi. Nanti mungkin dia bilang, gue ambil LBO lah, LBO, ya kan, leverage buyout. Artinya apa? Gue ambil ini saham dengan utang dari bank. Wah, equity kecil sekali, ya kan? Leverage up kan ya, return on equity-nya kan bisa meledak tuh, bos ya. Nah, pelan-pelan ya dia bikin structure-nya ya sampai utang di bank itu selesai, habis, dan dia mendapatkan internal rate and return yang ratusan persen. Ya kan, itu structure namanya, ya kan ya. Nah, tapi itu tetap betting. Habis itu baru IPO. Dia bisa lepas nanti IPO. Atau bisa nyari strategic partner. Ya kan ya. Nah, itu tapi tetap ya, dunia ini ya, yang namanya dunia venture capitalist, dunia private equity, atau dunia yang sangat penuh risiko, terutama PE. Karena PE mengharapkan gini, kalau saya buy satu company dengan harga 1.000 perak, saya kalau bisa uang gua, equity saya cuma 100, 900 uang orang atau bank. Itu private equity. Ya, disebut namanya hedge fund. Hedge fund. Istilahnya banyak banget. Banyak. Kalau strategik itu lebih kepada memang uangnya sendiri ya. Kalau strategik juga tergantung. Apakah strategik investor yang akan mengambil alih perusahaan saya ini PE lagi, atau yang kebetulan punya mother company dan ini dijadikan anak company. Strategic investor itu dipakai juga untuk menaikkan valuasi ya? Exactly. Kalau jadi tidak hanya uangnya yang diambil, tetapi mungkin dia memperluas pasar. Tapi poinnya adalah strategic investor, di mana CPE ini mau exit, itu exit poinnya. Ya kan, saya nggak usah melantai di bursa. Ya, atau melantai di bursa. Atau bisa juga IPO. Di bursa. Why not? Ya, jadi sekali lagi yang tadi ini ilmu mahal banget. Ini walaupun baru kulit-kulitnya doang. Jadi strategic investor dan IPO itu
kadang menjadi tujuan, ultimate goal ya, Ultimate goal, ya. untuk foundernya Ya. exit ngambil duit. Sebab ada mandatnya, Bos. Yang namanya private equity, mandatnya adalah once you buy a company, Ya. satu company ini hari, Ya. ya kan, lu dapat waktu 5 sampai 7 tahun untuk exit. Exit. Exit sama sekali. Ya. Ya, your money has doubled, Ya. ya kan? Ya. Lantas exit, bye-bye, cari company lain. Itu mandat. Mandat ya. Dia nggak boleh tahan lebih lama. Oh. Beres-beresin utang ke Iya. bank ya. Iya, exactly. Selesai. Wah, ini mahal nih ilmunya ya. Yang jadi isu menarik itu juga gini. Saya kalau punya duit nih, kan ada yang nawarin nih. Mereka pitching, istilahnya pitching Iya. gitu. Kan juga masalah valuasi juga ya, Prof. Pasti. Yang Masalah namanya- valuasi. Kadang-kadang mereka tuh seenaknya. Wih, minta 10 miliar, ngasihnya 10%. Itu kalau 10 miliar ngasih 10% itu 100 miliar tuh valuasi. Dari mana hitungannya? Ya. Yang namanya valuasi itu, pertama, metode sangat banyak. Tidak ada satu metode yang buat Oke. semuanya. Oke. Ya kan tergantung metodologinya. Yang kedua, bias juga sangat banyak Yes. dalam kita memilih metode. Oke. Faktor psikologis. Oke. Yang ketiga, kadang subjektif, Bos. Ya. Jadi nggak ada yang namanya Ya, ada ya, satu ya. acuan. Iya, Ini iya. yang paling benar, nggak ada. Oke. Ya nggak ada. Nah itulah pentingnya pengalaman. Di Dan samping pentingnya memang- belajar. Dan pentingnya belajar. Ya. Nah dengan belajar, dengan tiap hari Ya. katakan ngutak-ngutik, ngutak-ngatik, ya kan. Di bursa misalnya kalau Anda pemain saham, Ya. ada satu model atau 2 model atau 3 model yang kita tawarkan, yang mana sih model yang mana bisa kita combine, ya kan, sehingga kita at least mendapat gambaran Ya. bahwa harga saham ini gila, Ya. gitu loh. I'm not gonna buy it, gitu loh. Harus ada acuannya, Ya. bukan cuma sekedar feeling. Kayaknya turunnya udah banyak ya, gua beli lah. Bisa juga, you nadangin a folding knife. Ya kan? Pisau yang jatuh kita tadangin. pisau yang terhujam ke bawah. Terhujam ke bawah Enggak kita loh, tadangin, nah, hancur ya kan. Jadi harga turun drop begitu bukan berarti buy. Oke, Prof. Jadi lagi mikir-mikir nih gimana merayu beliau untuk sharing nih ya. Siap. Ilmunya banyak banget. Jadi saya juga banyak orang ya yang malam-malam kadang-kadang mereka istilahnya main saham. Iya. Main saham yang lagi main di New York Iya, ya segala banyak. macam. Prof, itu ada yang bilang judi, enggak ya? Atau gimana sih? Enggak. Judi itu kalau kita tidak paham valuasi. Ya. Dan kita judi. Oke. Jadi kayak dulu pernah ada satu tokoh kita yang mengatakan, pasar modal itu judi. Enggak, salah. Ya, kalau judi lu nggak perlu orang-orang profesional yang berkarir di sana. Ya. Ya kan cukup aja ambil dari glodok sana kan. Ya mereka pakai sense mereka. Tapi kan yang bekerja di capital market itu bukan orang-orang sembarangan loh, Bos. Ya. Mereka lulusan MIT, lulusan Yale, lulusan Princeton, dan dulu tahun 2000-an ada yang namanya Yapis. Yapis itu rocket scientist, anak-anak muda dengan latar belakang matematik, fisika dan segala macam, anak-anak yang luar biasa yang IQ-nya di atas 140. Begitu mereka selesai, mereka bikin karir di Wall Street dengan bikin model-model matematika yang luar biasa. Nah ini bukan judi, Bos. Ya. Kalau judi nggak perlu orang-orang pinter, ya kan? Tapi artinya begini, Judi itu spekulatif. spekulatif, Ini ya kan? Itu hoki. Ya kan, Ya. ya Warren Buffett masa kita bilang penjudi kan nggak mungkin. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Bisa asal mau belajar. Prof, ada berapa film ya yang bertemakan jual beli saham? Iya. Mungkin berapa yang Anda rekomen? Wah saya nggak tahu juga Wall sih. Street? Wall Street ya kan. terus Duopo apa lagi? Wall Street? Iya dan segala macam, dan itu memang mereka itu ya saya pernah mengalami sendiri di Wall Street ya. Jadi memang kehidupan mereka itu sangat hektik sekali. Ya. Ya kan sangat stressful. Ya kan orang melihatnya enak, wah gila men lo kerja di Wall Street enak banget tuh. Padahal tuh market 24 jam buka, Bos. Ya, apalagi kalau kita dapat di treasury misalnya dapat trading desk untuk falas, ya kan, itu kan kantor tutup kan all over the world, falas tetap buka, Bos, ya kan, kan 24 jam, ya. Dan itu sangat stres gitu loh ya. Oleh karena itu dibutuhkan memang orang-orang yang sangat pandai untuk memahami gejolak yang ada di dunia ini, ya kan, yang setiap hari harus updating, ya kan, kemana market, yang paham monetary policy, yang paham fiscal policy, ya kan, yang paham liquidity all over the world, yang paham jittery of interest rate yang sekarang terjadi, bagaimana dolar sekarang 16.300 lagi, ya kan, dan itu tidak bisa dibilang judi karena unit professional, really, unit professional. Dulu malah istilahnya UP-UP itu saya kasih semboyan itu karena mereka masih muda-muda, lulusan universitas luar biasa, Berkeley, Harvard, Princeton, Yale, segala macam, MIT, umur 22, 23 mereka udah jadi rocket scientist dan bekerja
Di Wall Street saya kasih judul, I'm young, rich, mereka rich, Yeah. restless, Restless. and very dangerous. Dangerous. Oke. Gue tuh kemarin ada berapa orang gitu, ibu-ibu rumah tangga gitu. Tiap kali makan-makan ngomong gitu. Gue aja yang bayar nih. Menang saham gue tadi malam. Ibu-ibu rumah tangga bos. Yang sekolahnya juga backgroundnya nggak tahu. Yang manfaatin waktunya. Jadi saya pikir sudah banyak juga ditekuni secara pribadi ya. Apalagi untuk perusahaan yang memang ada hubungan dengan investasi. Exactly. Jadi ini untuk segala golongan sebetulnya berlaku ya. Memahami dunia keuangan, memahami metode-metode yang dipakai oleh mereka. Nggak perlu pintar juga, yang perlu tekun. Tekun ya. Harus tekun sama dan sekali. Hati-hati. Dan hati-hati, ya kan, setidaknya begitu you put your money on the table untuk something, you are not gambling, ya kan, ada hitungannya. Ada hitungan. Ya, tidak-tidaknya basicnya paham lah, ya kan, nggak blank sama sekali, gitu lah. Nah, ini saya sering memberikan training, workshop untuk itu. Walaupun kemungkinan rugi tetap ada. Oh pasti ada yang namanya. Nggak ada investasi. Nggak pernah menang ada. Terus nggak ada. Masa main judi mau menang narik terus? Iya, nggak mungkin. Ya kan pasti. Dan kita lihat juga harga saham tiap hari fluctuating ups and down yang tanpa yang disebut random walk ya. Kita pasti saya bilang saya bukan technical analyst karena technical analyst itu betting on the random walk. Yang namanya random walk ya kan, satu pergerakan harga itu random ya kan, berlaku bisa kanan, bisa kiri, bisa atas, bisa bawah. Itu probability is 50-50. You win or you lose. Nggak bisa. Nggak ada ilmunya di situ. Ini beliau ya, puluhan tahun udah bermain di saham, ya fundamental, banyak sekali pengalamannya. Beliau ini pelaku nih, bukan cuman sekolahnya doang. Sekolah juga ekonomi dari. Ya, saya dari Rotterdam, Rotterdam ya, dari Belanda. Jadi nggak kaleng-kaleng lah. Jadi kalau Anda setuju untuk belajar, ya tolong komen ya, tolong komen. Nanti saya akan merayu beliau, ayo dong sharing. Punya ilmu jangan dibawa mati ini. Siap. Iya, please comment. Thank you Prof. Ferry Latuhin. Sudah menjadi tamu saya kedua. Acara rutin kita jangan lupa Goedemorgen Meneer. Siap. Bersama Belanda gila satu lagi, Coach Justin. Yang lagi menang banyak. Thank you Prof. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.